11. Soal SBMPTN tahun 2014. Pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang. Sebab faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat berupa ketersediaan bahan mentah dan transportasi yang baik, perkembangan teknologi yang memadai, dan juga sumber daya manusia. Kita perhatikan terlebih dahulu pernyataan pertama. Adapun pernyataan pertama bernilai benar. Hal ini atau sejak abad ke-19 hingga saat ini, yakni abad 21, tentu kita mengetahui bahwa pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangatlah pesat. Kemudian kita perhatikan pernyataan kedua. Adapun faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat memang cukup banyak, dimulai dari ketersediaan bahan mentah seperti minyak, transportasi, kemudian teknologi dan juga sumber daya manusianya. Maka hal ini juga bernilai benar. Kemudian kita lihat kedua pernyataan berikut. Tentu kedua pernyataan berikut mempunyai suatu hubungan sebab akibat. Hal ini dikarenakan faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika seperti halnya bahan baku mentah dan transportasi yang baik menyebabkan pertumbuhan industri di Amerika sana sangat pesat. Maka opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 11 ini adalah opsi A. 12. Soal SBMPTN tahun 2018. Pendirian lokasi industri harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mampu memberi keuntungan maksimal. Industri konveksi sesuai didirikan di daerah yang dekat dengan konsumen. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah A. Model pakaian cepat mengalami perubahan. B. Dapat meminimalkan biaya pengangkutan. C. Lebih mendekatkan kepada tenaga kerja. D. Lebih mendekatkan pada bahan baku. E. Mengoptimalkan sumber energi. Kita garis bawahi industri konveksi. Perlu kita ketahui bahwa industri konveksi berupa industri pakaian. Maka industri pakaian mempunyai bahan baku yang tidak terlalu berat, sehingga tidak dekat dengan bahan baku. Maka opsi D bukan merupakan jawaban. Ataupun juga opsi E juga bukan merupakan jawaban. Kemudian, ciri yang lainnya adalah lokasi potensial industri pakaian tentu membutuhkan penguasaan pemasaran yang banyak. Artinya, tentu lebih dekat kepada para konsumen. Hal ini juga sejalan dengan model pakaian yang selalu cepat berubah, sehingga perlu segera didistribusikan kepada para konsumennya. Maka, alasan pemilihan lokasi tersebut adalah opsi A. Agar model pakaian tersebut cepat mengalami perubahan, sehingga perlu untuk segera didistribusikan. 13. Soal SBMPTN tahun 2019. Pola persebaran industri tiap-tiap negara tidak sama, karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Pola industri di Indonesia cenderung berorientasi pada A. Pasar dan bahan baku. B. Bahan baku dan transportasi. C. Tenaga kerja dan bahan baku. D. Transportasi dan tenaga kerja. E. Lokasi dan sumber daya alam. Mari kita perhatikan faktor-faktor berikut. Sumber daya alam. Di negara Indonesia, sumber daya alam begitu melimpah. Dimulai dari Pulau Sabang sampai halnya Pulau Merauke. Kemudian, sumber daya manusia di Indonesia juga cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan kategori Indonesia sebagai negara berkembang. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang, umumnya orientasi industri akan mengacu kepada
opsi C, yakni tenaga kerja. Hal ini dikarenakan penduduknya yang relatif tinggi menjadikan atau menuntut untuk terbukanya lapangan pekerjaan yang juga cukup tinggi. Makanya dalam sektor tenaga kerja itu menjadi pusat atau menjadi tujuan utama untuk terbentuknya suatu industri agar tercipta suatu lapangan pekerjaan baru. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, dimulai dari kehutanan, tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Maka jawaban C adalah jawaban yang paling tepat. 14. Soal SBMPTN tahun 2018. Manfaat relokasi industri bagi negara berkembang adalah: yang pertama, memperluas lapangan kerja. Kedua, mendapatkan modal. Ketiga, mengenal teknologi modern. Keempat, memperoleh tenaga kerja murah. Kita perlu mengetahui manfaat relokasi atau perpindahan industri dari negara maju ke negara berkembang. Artinya, terdapat suatu perpindahan industri. Nah, di sini bagi negara berkembang tentu mendapatkan manfaatnya dari perpindahan tersebut. Adapun manfaat di sini dapat dilihat dari opsi yang pertama, memperluas lapangan kerja. Hal ini dikarenakan perpindahan industri tentu dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang kedua, mendapatkan modal. Tentu saja dari industrialisasi tentunya bagi negara berkembang akan mendapatkan modal yang cukup banyak atau pendapatan per kapitanya menjadi naik. Kemudian opsi ketiga juga merupakan jawaban, dikarenakan terdapat pertukaran teknologi antara negara maju dan juga negara berkembang. Maka yang bukan merupakan jawaban adalah yang opsi 4. Sehingga 1, 2, dan 3 maka dapat dikategorikan jawabannya adalah opsi A. 15. Soal SBMPTN tahun 2018. Perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan di negara tersebut telah terjadi perubahan struktur masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Sebab industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Mari perhatikan pernyataan dari soal 15 berikut. Perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan terjadi perubahan struktur masyarakat. Ya, umumnya di daerah-daerah yang mempunyai sektor industri maju tentu akan memiliki dampak. Salah satunya adalah terjadinya beraneka ragam profesi atau mata pencaharian. Berbeda halnya dengan pertanian, industri memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan. Seperti halnya nantinya akan dibagi industri primer yang mengolah bahan mentahnya, industri sekunder yang mengolah sumber daya setengah jadi menjadi barang jadi, dan seterusnya, maka akan menimbulkan banyak sekali tipe-tipe dari industri. Hal ini mengakibatkan tingginya profesi dari para pekerjanya. Selain itu, dampak lain dari pemanfaatan sumber daya adalah terjadinya pemanfaatan atau pendayagunaan dari sumber daya yang juga cukup beragam. Karena industri memiliki banyak sekali jenis ataupun juga tipe atau macamnya, maka setiap industri tentu memiliki sumber daya yang juga turut berbeda pula. Oleh karena itu, perkembangan pesat di industri di negara maju menunjukkan terjadi perubahan struktur masyarakatnya. Hal ini berlaku benar. Kemudian kita perhatikan alasannya. Industrialisasi atau kegiatan usaha seperti halnya industri identik dengan eksploitasi atau identik dengan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dalam hal ini tentu ditujukan untuk keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Dan umumnya juga di dalam industrialisasi pasti nantinya akan menghasilkan sebuah pencemaran lingkungan baik berupa polusi ataupun juga polutan. Maka alasan ini dapat juga bernilai benar. Maka ketika pernyataan bernilai benar dan juga alasan benar, maka kita lihat
juga bagaimana hubungan di antara keduanya. Bila kita lihat hubungan antara pernyataan dan juga alasan, maka pernyataan dan alasan ini menunjukkan adanya hubungan yang berkorelasi. Artinya, perubahan atau perkembangan dalam hal industri akan mengakibatkan perubahan struktur masyarakatnya, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dikarenakan semakin banyaknya sebuah industri, maka menjadikan sumber daya yang digunakan tentu juga akan beragam, yang mana nantinya juga terkait dengan pendayagunaan atau pemanfaatannya untuk keuntungannya sendiri. Sehingga hubungan antara pernyataan dan alasan, maka kita bisa mengetahui jawaban dari soal ini adalah opsi A. 16. Soal SBMPTN tahun 2018. Suatu industri cenderung memilih lokasi pabrik yang mendekati bahan baku jika opsi yang pertama, bahan baku yang dibutuhkan mudah rusak. Kedua, biaya angkut barang menjadi lebih murah daripada biaya angkut bahan baku. Yang ketiga, bahan baku lebih berat daripada bahan jadi yang dihasilkan. Yang keempat, pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya sebagian bobot. Industri yang berorientasi pada bahan baku atau industri yang didirikan di dekat tersedianya bahan baku, seperti halnya industri semen yang didirikan berdekatan dengan perbukitan kapur. Tentu pendirian lokasi tersebut mempunyai alasan-alasan tertentu. Yang pertama, tentu saja terkait dengan bahan baku. Adapun bahan baku yang digunakan untuk faktor produksi mudah rusak menjadikan lokasi industri harus berdekatan dengan bahan baku. Maka opsi yang pertama berlaku atau bernilai benar. Kemudian, biaya angkut barang menjadi lebih murah daripada biaya angkut bahan baku. Hal ini juga bernilai benar, dikarenakan biaya angkut bahan baku yang mahal tentunya menjadikan pilihan untuk pendirian lokasi industri tersebut didirikan dekat dengan bahan baku, sehingga mampu meminimalkan biaya angkut bahan baku. Kemudian opsi ketiga, bahan baku lebih berat daripada barang jadi yang dihasilkan. Itu tadi sesuai dengan opsi nomor 2. Maka ketiga juga bernilai benar. Kemudian keempat, pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya bobot, bukan merupakan jawaban. Maka opsi yang tepatnya adalah opsi 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah A. 17. Soal SIMAK UI tahun 2015. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan di suatu kabupaten atau kota selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau Central Business District. Sebab eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan juga pemerolehan bahan baku. Mari kita lihat pernyataan yang pertama. Untuk yang pertanyaan pertama, kita perlu mengetahui dulu orientasi dari industri kreatif berbasis kerajinan tangan. Adapun industri yang berbasis kerajinan tangan ini mempunyai orientasi terhadap pasar. Sehingga karena orientasinya berupa pasar, maka industri ini didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Sehingga dalam pendiriannya atau dalam prakteknya, dalam suatu kabupaten atau kota, selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan atau disebut pula sebagai CBD. Maka pernyataan pertama bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua terkait dengan orientasinya berupa pasar. Maka karena orientasi berupa pasar,
maka memerlukan pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Adapun ketika orientasinya pasar, maka penguasaan akan pemasaran menjadi sangat luas karena produk tersebut dekat dengan para konsumennya. Keuntungan di sini tentu para industri dapat mengetahui perubahan selera pasar dengan cepatnya. Maka pernyataan kedua juga bernilai benar. Kemudian kita lihat hubungan sebab akibat di antara kedua pernyataan ini. Adapun dari kedua pernyataan ini mempunyai hubungan sebab akibat karena terkait eksistensi industri kreatif terkait dengan pemasaran sehingga letaknya berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Maka opsi A adalah opsi yang tepat untuk menjawab soal ini. 18. Soal SBMPTN tahun 2016. Jika dilihat dari produk yang dihasilkannya, industri pariwisata termasuk pada A. Industri tersier, B. Industri PMA, C. Industri campuran, D. Industri negara, E. Aneka industri. Kita garis bawahi dulu industri pariwisata. Kita mengetahui bahwa industri pariwisata tentu hasilnya tidak berupa barang atau benda. Tentu kita mengetahui bahwa industri pariwisata menjual sebuah jasa layanan yang nantinya dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, industri pariwisata tentu menjual jasa layanan berupa hiburan atau pemandangan atau yang lain sebagainya. Nah, termasuk kategori yang manakah suatu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang bisa dinikmati secara langsung maupun tidak langsung. Maka industri tersebut yakni industri tersier. Jadi opsi A merupakan opsi yang tepat untuk menjawab soal berikut ini. 19. Soal SIMAK UI tahun 2015. Penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Mari kita perhatikan terlebih dahulu pernyataan pertama. Di sini terdapat kata aglomerasi atau dapat kita artikan aglomerasi sebagai suatu pemusatan atau pengelompokan kegiatan industri. Adapun pemusatan kegiatan industri dapat didasarkan pada faktor produksi. Hal ini bernilai benar dikarenakan adanya kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan juga bahan baku tentu menjadikan sesuainya terjadinya pemusatan kegiatan industri. Kemudian kita perhatikan pernyataan kedua. Terbentuknya pemusatan industri tentu tidak didasarkan adanya keterbatasan. Maka pernyataan kedua bernilai salah. Adanya pemusatan industri tentu kita ketahui terkait juga dengan adanya kesamaan dalam sarana, prasarana, bahan baku produksi, ataupun kesamaan dengan kebutuhan dan juga kerjasama yang saling membutuhkan. Sehingga pernyataan kedua bernilai salah. Maka ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, kita bisa mengetahui jawabannya adalah C. 20. Soal SIMAK UI tahun 2018.
pembangunan sektor industri di suatu wilayah secara langsung mempunyai peran penting karena yang pertama, membuka lapangan kerja, kedua, meningkatkan pendapatan penduduk, yang ketiga, menambah sumber devisa negara, yang keempat, memajukan pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa pendirian suatu industri tentu memberikan suatu dampak. Dalam hal ini dapat dilihat berbagai dampak. Mulai opsi yang pertama, pendirian industri tentu bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Maka opsi pertama merupakan dampak langsung dari pendirian industri. Kemudian selain lapangan kerja, tentu masyarakat yang bekerja dapat menambah pendapatannya. Maka opsi 2 juga merupakan jawabannya. Selain membuka lapangan kerja dan juga memberikan pendapatan pada penduduknya, maka tidak langsung juga memberikan suatu devisa terhadap suatu negara melalui pajak. Kemudian opsi yang keempat tentu juga merupakan suatu dampak dari adanya sektor industri. Hal ini terkait dengan perkembangan industri yang menuntut juga adanya perkembangan dari segi pengetahuan ataupun teknologi. Maka pengembangan sektor industri di suatu wilayah mempunyai peran penting karena berbagai faktor berikut ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 20 ini adalah E. Karena semua opsi bernilai benar.